Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Abdul Fajar, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 24 317191697 program studi pendidikan geografi. Di sini saya mengajar di Madrasah Alia Al-Fatah, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Pada hari ini, Jumat tanggal 22 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran geografi. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Sekarang keadaan kelasnya sudah bersih. Apakah tadi sudah disapu? Sudah. Baik. Sekarang saya presensi terlebih dahulu, nggih. Ananda Nadira, Fairuz Ashari, Faza Fauzan, Hadir. Ibnu Raisa, Izin. Lillah Zulianti, Hadir. Maula Ahmad Alkis, Sakit. Miftahul Ilmiah, Muhammad Jusni, Nadia Septia, Nur Hidayatus Maghfirah, Reza Rismania, Rica Faizatul, Salwa Zahro, Saila, Sinta Novi Anggraini. Oke, baik. Hadir semua ya. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Bisa dimulai? Tirukan. Tepuk semangat. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan dandang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha nyat. Aha aha semangat. Oke. Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah,
Nah, sudah. Dari film Kinapan ini, ada yang ingin bagaimana sih informasi apa saja yang didapat dari video Kinapan ini? Ayo angkat tangan. Siapa? Ayo siapa nak? Ya, silakan. Berdiri nak, yo berdiri. Video Kinipan menunjukkan bagaimana hutan di Kalimantan menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna endemik, seperti orang hutan, bekatan, burung, enggang, serta berbagai jenis pohon tropis. Namun pembukaan hutan untuk perkebunan sawit menyebabkan rusaknya habitat alami. Dari sisi ekologi ini sangat berbahaya karena mengurangi keanekaragaman hayati dan mengancam kelestarian spesies yang hanya ada di wilayah tersebut. Ya, yang kedua siapa lagi yang mau? Oh ya, silakan. Ayo. Di sini saya ingin mengeluarkan pendapat. Video Kinipan juga menggambarkan bahwa flora dan fauna tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga nilai budaya dan kehidupan masyarakat adat. Pohon, tanaman, obat, hingga hewan buruan menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kinipan. Ketika hutan rusak, bukan hanya satwa liar yang kehilangan tempat tinggal, tetapi manusia juga kehilangan sumber pangan, obat, dan identitas budaya mereka. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, jadi seperti ini nak. Video Kinapan ini membahasnya kita sebagai manusia itu harus menjaga kelestarian alam. Agar kenapa? Agar keadaan alam sama manusia itu sama-sama seimbang. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebelum kita berlanjut ke tugas kelompok, nah di sini saya akan memperkuat tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama menganalisis hubungan antara kondisi lingkungan fisik dengan jenis dan adaptasi flora dan fauna di Indonesia. Kemudian yang kedua mengembangkan produk kreatif
pilihan tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi suatu permasalahan, baik itu dari kondisi lingkungan fisik melalui diskusi. Kemudian yang ketiga, merefleksikan proses pembelajaran. Nah, saya tanya, di Indonesia flora dan fauna itu ada berapa pembagian? 3. Ada 3. Yang pertama, Indonesia bagian barat, yang kedua, Indonesia bagian tengah, yang ketiga. Indonesia bagian timur. Nah, dari beberapa pembagian flora dan fauna di Indonesia ada 3. Yang pertama itu adalah Indonesia bagian barat atau yang kita kenal dengan Asiatis. Di Asiatis itu ada berapa wilayah? Ada berapa wilayah? Ada 4. Apa saja? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali. Yang kedua, ada Indonesia bagian tengah, itu kita sebut peralihan. Ada berapa wilayah? 2. Apa saja? Sulawesi, Sulawesi Tenggara. Dan yang terakhir itu Indonesia bagian timur yang biasa dikenal dengan Australis. Ada berapa pembagi wilayah? 2. Ada berapa pembagi wilayah? 2. Ya. Apa saja? Papua dan Kepulauan Maluku. Papua dan Maluku. Nah, sekarang bagaimana kita cara menjaga yang namanya kondisi fisik lingkungan alam terkait dengan flora fauna? Maka ada yang namanya konservasi. Nah, konservasi flora dan fauna di Indonesia itu merupakan salah satu pengelolaan bagaimana sumber daya alam hayati dan pemanfaatannya. Nah, pada konservasi flora dan fauna di Indonesia khususnya itu sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nah, terus yang kedua, hal inilah bagaimana kelestarian flora dan fauna kerap diganggu oleh berbagai kerusakan yang dipengaruhi kadang itu faktor alam, baik itu faktor manusia. Nah, yang faktor alam itu karena pengaruh evolusi. Dan yang kedua itu adalah penebangan ilegal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada perburuan liar atau penangkapan ilegal dan bencana alam. Nah, jadi saya di sini tanya, Nak, jika di Indonesia itu kan memiliki yang namanya flora dan fauna endemik yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Nah, pertanyaannya seperti ini. Jika flora atau fauna endemik di Indonesia itu punah, maka apa yang terjadi? Ada yang bisa? Apa yang akan terjadi? Apa? Angkat tangan. Apa? Jawab kepunahan. Apa? Apa? Jika flora dan fauna di Indonesia endemiknya itu hilang, punah, maka apa yang terjadi? Kepunahan, ketidakseimbangan ekosistem atau kehilangnya hewan endemik seperti itu. Oke? Nah, terus pada hari ini, pertemuan hari ini, Bapak akan membagikan beberapa LKPD. Nah, di sini sudah duduk secara berkelompok ya? Ya. Sudah lengkap kelompoknya? Sudah. Nah, di sini ada 3 topik bahasan terkait permasalahan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, nanti tugas kalian di sini ada beberapa pertanyaan dan kalian harus menjawabnya seperti itu. Oke, nanti habis itu didiskusikan di kelompoknya, kemudian dipresentasikan. Paham? Paham. Ya, silakan. Kamu kelompok apa? Angka.
Nah, di artikel itu, di LKPD itu ada artikelnya terlebih dahulu itu dibaca ya, kemudian dijawab di pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan artikel tersebut. Nah, silakan didiskusikan kelompoknya. Ya, ditulis di sini. Yo. Ya, di sini ya. Ya. Ekologi sosial budaya lebih Ini ditulis ya di sini. Di sini. Nah. Ya. Perhatikan apa yang diminta ya.
Sudah selesai semua apa belum? Sudah. Ya, baik. Dimulai dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan maju. Mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Yang lain tolong diperhatikan ya. Nanti jika ada yang perlu disanggah silakan. Yang perlu dipertanyakan silakan. Ya, silakan maju di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyebab, dampak, solusi, dan tindakan akibat kepunahan flora dan fauna di Indonesia. Penyebab kepunahan pertama yaitu pemusnahan habitat. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan infrastruktur menyebabkan flora dan fauna kehilangan tempat hidup. Yang kedua, pemburuan ilegal. Aktivitas berburu hewan dilindungi oleh konsumsi dan hobi yang mengurangi populasi satwa. Adapun yang ketiga, perdagangan satwa, penangkapan hewan-hewan yang langka untuk diperjualbelikan secara ilegal. Yang kedua, dampak kepunahan. Hilangnya spesies banyak flora dan fauna khas Indonesia yang punah dan tidak dapat ditemukan kembali. Yang kedua, gangguan ekosistem, yaitu rantai makanan terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan alam. Dan yang ketiga, penurunan kedua, gangguan ekosistem, yaitu rantai makanan terganggu, menyebabkan ketidakseimbangan alam. Dan yang ketiga, penurunan keanekaragaman hayati.
Contohnya berkurangnya jumlah spesies membuat ekosistem rentan terhadap kerusakan. Yang ketiga yaitu solusi kepunahan. 1. Kebijakan konservasi, yaitu pemerintah membuat regulasi untuk melindungi flora dan fauna yang terancam. Yang kedua, perlindungan habitat, yaitu menetapkan kawasan konservasi dan hutan lindung. Yang ketiga, edukasi masyarakat, yaitu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tindakan yang dapat dilakukan. 1. Peningkatan pengawasan, yaitu memperketat pengawasan terhadap perdagangan dan perburuan ilegal. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu memberlakukan sanksi tegas kepada pelanggar hukum lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelestarian flora dan fauna. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oh ya, tidak. Beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, sekarang kelompok 1, silakan maju. Ayo, kelompok 1 maju semua. Nah, seperti itu. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan deforestasi. Solusi dari deforestasi. Pertama, reboisasi. Kedua, pengelolaan hutan. Ketiga, hutan lindung. Tindakan dari deforestasi, yang pertama pendidikan, yang kedua pemberlakuan hukum, dan yang terakhir kesadaran masyarakat. Ada penyebab juga. Yang pertama perladangan, kedua pertambangan, dan ketiga pembalakan liar. Adapun dampak dari deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah, perubahan iklim. Sudah selesai? Sudah. Sudah. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Nah, yang kelompok terakhir, kelompok 3, silakan maju untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan perdagangan satwa. Penyebab perdagangan satwa yaitu 1. Perminatan pasar, 2. Minat koleksi, minat koleksi, 3. Ketidaktahuan. Dampak dari perdagangan satwa yaitu hilangnya spesies, gangguan ekosistem, penyebaran penyakit. Solusi yang dilakukan adalah kebijakan pemerintah, edukasi masyarakat, konservasi sukarela. Tindakan yang dilakukan ialah peningkatan pengawasan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat. Bagaimana? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Ya, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, silakan kembali ke tempatnya. Nah, baik anak-anak, silakan perhatikan Bapak ke depan. Bahwasanya tadi kalian itu membahas terkait dengan yang namanya deforestasi, kemudian membahas terkait dengan kepunahan, dan yang terakhir membahas terkait dengan perdagangan satwa. Bahwasanya hal itulah yang menjadikan suatu lingkungan fisik itu berpengaruh terhadap kehidupan. Kerusakan alam tanpa adanya gangguan dari lingkungan fisik maupun dari alam, baik itu terkait dengan manusia, itu akan terjadi kerusakan. Nah, sekarang HP kalian, gadget kalian, silakan buka. Okay. Nah, di sini ada scan barcode. Silakan HP kalian scan terkait dengan bagaimana pembelajaran hari ini, evaluasi pengetahuan terkait yang namanya kepunahan, terkait dengan kerusakan alam, terkait dengan perdagangan satwa. Ya, silakan dikerjakan. Ya, nama jangan lupa diisi, kelas juga diisi, jangan lupa. Bagaimana, sudah diisi semua? Sudah. Baik, terima kasih sudah mengisi evaluasi pengetahuan terkait dengan materi persebaran flora dan fauna. Nah, di sini siapa yang mau menyimpulkan pertemuan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini? Ayo angkat tangan siapa? Oke, silakan. Berdiri. Saya menyimpulkan bahwa kelestarian flora dan fauna sangat bergantung pada keberlanjutan hutan. Jika hutan tetap terjaga, maka fungsi ekologis seperti penyedia oksigen, penyerapan karbon, dan penjaga siklus air tetap berjalan. Hal ini bukan hanya bermanfaat bagi satwa liar dan tumbuhan endemik, tetapi juga menjadi penopang bagi kehidupan manusia secara luas, baik masyarakat lokal maupun dunia. Baik sekali, beri tepuk tangan. Nah, kita sebelum berakhir pada pembacaan hari ini, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Seperti tadi, tepuk semangat. Dan, ding ding ding, dum dum dum, dan, ding ding ding, dum dum dum, aha aha, nah, aha aha, nah, aha aha, semangat. Baik, pertemuan pada hari ini cukup sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf jika pembelajaran pada hari ini ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.